Bagaimana membuat hidup lebih menarik? Mengembangkan minat yang dinamis membuat hidup sibuk dan menyenangkan. Berpikir positif tentang hidup Anda. Terkadang sudah waktunya untuk berubah. Rutinitas kita menjadi membosankan, kebiasaan kita menjadi membosankan, dan hidup kita menjadi membosankan. Kabar baik, Anda dapat mulai membuat perubahan segera. Tapi ingat, satu-satunya orang yang harus membuat hidup Anda menarik adalah Anda. Tidak masalah apa yang Anda lakukan selama itu berhasil, apakah Anda siap untuk pergi. Bagian 1. Mengembangkan minat dinamis. 1. Temukan hobi baru. Ada ratusan cara untuk melakukan ini dengan anggaran berapapun. Jika anggaran Anda terbatas, cobalah pulpen dan kertas dan pelajari cara menggambar. Untuk aktivitas yang tidak memerlukan biaya, cobalah berjalan-jalan di alam atau di sungai. Atau Anda bahkan dapat mulai mempelajari HTML atau CSS. Saat Anda siap membelanjakan uang Anda, ikutilah tarian, musik, atau temukan hobi yang memompa adrenalin Anda. Anda dapat mencoba menyelam, berenang, yoga, memasak, memanah, atau bersepeda, dan ini hanya beberapa contoh. Kedengarannya sepele, tetapi jika mau, Anda dapat menciptakan gaya hidup lengkap untuk diri sendiri dan memilih gaya hidup Anda sendiri. Mungkin Anda suka balet atau memancing, manjakan diri Anda dengan sesuatu yang Anda sukai membuat Anda tidak terlalu bosan, membuat Anda lebih bahagia dan lebih menyenangkan. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan teman baru. Selain itu, Anda memiliki keterampilan yang sangat baik untuk berbicara dan menunjukkan sesuatu kepada dunia. 2. Ikuti kursus online. Jika Anda memiliki internet, Anda dapat mencari informasi. Teknologinya luar biasa dan tidak ada ruang untuk alasan. Ada situs web besar seperti Coursera 1, atau Khan Academy yang menawarkan kursus online gratis. Ada juga situs web universitas seperti MIT dan Harvard yang menggabungkan semua konten kursus online tertentu dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Kegiatan ini akan membuat Anda cukup sibuk dan menyibukkan pikiran sambil memperluas wawasan Anda. Banyak sekali manfaatnya, bukan? Dan kursus ini tidak seperti perguruan tinggi di mana Anda harus mengambil kursus khusus. Anda dapat menelusuri daftar pelajaran dan memilih satu atau dua yang Anda minati. Bagaimana jika Anda mogok di tengah jalan? Tidak ada kegagalan. 3. Terlibatlah dengan organisasi yang Anda percayai. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang mendedikasikan waktu luangnya untuk orang lain yang kurang beruntung? Ini mungkin langka, dan bahkan jika Anda pernah bertemu, Anda akan terkejut melihatnya. Mengapa Anda tidak mencoba menjadi seperti itu? Misalnya, melalui kerja sukarela di rumah sakit atau panti jompo. Anda memperbaiki diri sendiri dan dunia. Ketika Anda berbuat baik, Anda melihat diri Anda dan apa yang terjadi pada Anda dengan cara yang lebih baik. Selain itu, Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berpikiran sama dan menarik yang juga ingin dunia menjadi lebih baik. 4. Aktif dengan cara yang tidak biasa. Menjadi pelari itu hebat. Pergi ke gym secara teratur sangat bagus. Namun bagaimana jika olahraga Anda adalah panjat tebing atau backpacking lintas alam? Olahraga seperti ini tidak hanya baik untuk jiwa dan raga, tapi juga bikin super keren. Apa yang masih hilang? Ini cara yang bagus untuk menjadi sehat dan bertemu orang pada saat yang bersamaan. Bergabunglah dengan organisasi petualangan atau tim pendakian. Apakah kamu tidak merasa gila? Bagaimana dengan tim futsal atau bola basket? Ada banyak band yang hanya menyenangkan dan tidak membutuhkan banyak keahlian. 5. Lakukan sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan. Kita semua cenderung mengasingkan diri. Kami pikir kami menyukainya, kami harus bertindak sesuai, meskipun itu tidak berguna bagi kita. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, dan kemudian pertimbangkan untuk melakukannya. Pernahkah Anda memegang ular tunggu? Tidak pernah menyentuh laba-laba? Menyentuhnya Anda akan mengejutkan diri sendiri. Itu tidak selalu harus menjadi sesuatu yang buruk.
Anda bisa saja pergi ke konser musik klasik jika Anda belum pernah mengadakannya. Fokus utamanya adalah keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi yang lebih dinamis. Dan inilah cara Anda mengetahui apakah Anda benar-benar menyukainya atau tidak. 6. Menjauhlah dari komputer Anda. Setelah membaca seluruh artikel ini, tentu saja. Kemudian berjanjilah pada diri sendiri untuk membatasi waktu yang Anda habiskan di Facebook, Twitter, dan situs lain yang tidak meningkatkan kehidupan Anda. Pikirkan semua jam yang Anda habiskan tanpa berpikir untuk menggerakkan mouse saat Anda mungkin sibuk membuat kerajinan, mengobrol dengan anggota keluarga, atau membantu teman. Duduk di depan komputer sepanjang waktu mengalihkan perhatian Anda dari sesuatu yang lebih menarik dan lebih baik, dari diri yang lebih utuh. Jangan khawatir dulu, kita semua membutuhkan rutinitas. Mulailah membatasi diri. Jika Anda biasanya menghabiskan 30 menit atau 1 jam sehari di situs web favorit Anda, kurangi jamnya. Hadiahi itu dengan membaca buku atau mempelajari keterampilan yang mungkin sudah lama ingin Anda pelajari. Anda tidak harus sepenuhnya melepaskan rutinitas Anda. Jika Anda suka, catat dan tuliskan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk kegiatan yang menyenangkan dan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk kegiatan yang tidak menyenangkan. Anda akan terkejut betapa menyenangkannya hidup Anda. Bagian 2. Menjaga hidup sibuk dan menyenangkan. 1. Ubah rutinitas Anda. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, yang terpenting adalah Anda menganggap hidup Anda menarik. Dan untuk mendapatkannya, Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah kecil dan mengikuti rutinitas yang berbeda. Jadi bangunlah 15 menit lebih awal di pagi hari, sarapan yang belum pernah ada sebelumnya dan duduk di beranda sambil membaca koran. Habiskan hari dengan pergi ke bioskop. Lakukan hal-hal bodoh saat makan siang. Tidak perlu yang besar, yang penting ada yang lain. Pikirkan satu hal setiap hari yang dapat Anda lakukan secara berbeda. Atau mengambil rute yang berbeda saat Anda tiba di rumah, memasak makan malam yang serius, atau menelepon teman yang sudah bertahun-tahun kehilangan kontak. Cobalah. Ini tentang mengejutkan diri sendiri, bukan orang lain. 2. Temukan acara lokal seperti bazar, festival, dan acara musik untuk dihadiri. Pilih sesuatu yang menarik di daerah Anda dan mulailah. Biasanya ada juga acara lokal yang tidak perlu mengeluarkan banyak uang atau tidak ada uang sama sekali. Dengan melakukan hal-hal yang tidak biasa, Anda tetap mengejutkan diri sendiri dan membuat hidup Anda lebih segar dan bersemangat. Anda dapat mengikuti acara lokal dengan membaca koran, melihat online, melihat selebaran di jalan dan di kedai kopi, dan mengobrol dengan teman atau orang asing, misalnya gadis yang memegang mikrofon di kedai kopi favorit Anda. Ini juga membantu Anda bersosialisasi, yang pada gilirannya membuat Anda merasa 2 kali lebih produktif. 3. Ketahui kota tempat Anda tinggal. Ketika Anda pergi berlibur ke suatu tempat yang Anda kunjungi selalu tampak lebih menarik daripada tempat tinggal Anda. Meskipun mungkin ada banyak hal yang harus dilakukan di daerah tempat tinggal Anda hanya tidak meluangkan waktu untuk melihat lebih dekat karena semuanya sudah ada sejak lama. Buka matamu apa yang telah kamu lewatkan, pergi ke kantor pariwisata setempat dan cari tahu apa yang dilakukan turis di kota Anda. Mungkin ada museum, tur perahu, galeri seni, atau objek wisata yang sebelumnya tidak Anda ketahui atau tidak Anda minati. 4. Terima semua undangan. Jika Anda terus mencari alasan untuk tidak bisa bersosialisasi, pada akhirnya orang akan melupakan Anda dan berhenti bertanya. Bahkan jika Anda tidak terlalu cocok dengan orang yang mengajak Anda berkencan, atau Anda tidak terlalu menyukai tempat yang mereka tuju, beri mereka kesempatan dan pergi bersama mereka. Anda tidak harus melakukannya setiap saat, kadang-kadang saja berbelanja dengan teman memberi Anda dorongan instan. Jika hidup Anda penuh dengan kerja, kesampingkan rasa bersalah dan tanggung jawab selama sehari dan bersenang-senanglah. Anda pantas mendapatkannya. 5.
Lakukan sesuatu secara spontan. Di hari Minggu pagi Anda mungkin sering bermalas-malasan, berselancar di Facebook, menonton TV dan bersantai. Jika Anda menemukan begitu banyak waktu luang, gunakan itu sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu. Pesan kamar untuk satu malam di hotel lokal. Temukan tempat untuk sarapan prasmanan. Berkendara, jangan rencanakan rute Anda. Jadikan diri Anda seorang ahli untuk mengejutkan diri sendiri. Dari waktu ke waktu, rencanakan untuk tidak melakukan apapun di siang hari. Ini adalah saat Anda tidak perlu membuat rencana apapun. Ketika hari itu tiba, lakukan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Bisa saja hanya menonton film, bisa juga mendaki gunung atau apapun. Ikuti saja instingmu. 6. Rencanakan pesta atau jalan-jalan malam bersama teman. Merencanakan aktivitas seperti itu akan membuat Anda sibuk dan mengantisipasi waktu ke depan. Kegiatan ini juga merupakan kenangan yang akan Anda kenang kembali. Orang-orang di sekitar Anda juga bisa memunculkan ide-ide menarik. Cari peluang seperti ini juga. Apakah Anda suka mendengarkan konser langsung? Belikan gitaris minuman dan libatkan dia dalam percakapan. Cobalah makan bersama dengan anggota tim futsal baru Anda. Terkadang Anda harus memanfaatkan kesempatan dan tidak hanya menunggu. 7. Rencanakan perjalanan. Daripada menghabiskan akhir pekan di rumah, meskipun akhir pekan itu bagus di mana saja, rencanakan perjalanan sekitar 2 hari. Anda tidak perlu berlibur dan bepergian tidak harus mahal, Anda bahkan bisa menjangkau tempat-tempat yang hanya berjarak setengah jam perjalanan. Di sana Anda dapat menghabiskan seluruh akhir pekan di hotel dan menikmati layanan kamar. Yang terpenting, berjalan dan bersenang-senang. Apakah ada sesuatu yang cukup dekat dengan Anda yang selalu ingin Anda kunjungi tetapi tidak bisa? Gunakan ini sebagai peluang besar untuk mewujudkannya. Meski hanya berlangsung 1 sore, pengalaman ini tak ternilai harganya. Jadilah turis untuk sementara waktu dan tinggalkan kehidupan sehari-hari. Saatnya bersantai, mempelajari sesuatu, dan keluar dari rutinitas. Bagian 3. Berpikir positif tentang hidup Anda. 1. Singkirkan segala sesuatu yang membuat Anda lelah. Terkadang hidup terasa terlalu nyaman. Kami memiliki pekerjaan yang tidak kami sukai, tetapi kami membutuhkan uang untuk membayar tagihan, hubungan yang berantakan, atau kami berada di tempat yang tidak kami sukai. Ketika sesuatu yang besar terjadi dalam hidup dan itu membuat Anda lengah, berhentilah. Mungkin sulit sekarang, tetapi Anda akan merasa lebih baik nanti. 2. Bersihkan kekacauan. Rumah yang bersih membuat pikiran Anda tenang. Mungkin Anda akhirnya bisa memberi ruang untuk hal-hal menarik. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda telah membuat perbedaan, dan itu hanya akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Rumah yang bersih juga membawa kegembiraan, membantu Anda menjadi lebih teratur, memungkinkan Anda untuk lebih sering mengundang teman tanpa bingung dan menghemat waktu saat Anda mencari sesuatu. Menyingkirkan kekacauan juga membuat ruangan terlihat lebih terang dan lebih besar, membuat Anda merasa lebih segar dan bahagia di pagi hari saat bangun tidur atau pulang kerja. Setiap orang harus merasa nyaman di rumahnya, dan rumah yang bersih membuatnya lebih mudah untuk merasa seperti itu. 3. Tidak suka berpikir negatif. Lain kali Anda mendapat telepon dari suatu tempat atau tugas Anda harus diselesaikan, jangan biarkan pikiran negatif menguasai Anda. Jika Anda bisa fokus pada hal-hal positif, Anda pasti akan menikmati hal-hal terkecil sekalipun. Sangat mudah untuk berkubang dalam hal-hal negatif. Tetapi Anda tidak akan bahagia jika Anda hanya melihat sisi buruk dari segalanya. Ketika pikiran negatif muncul di benak Anda, cobalah akhiri dengan sesuatu yang positif. Kemudian Anda terbiasa berpikir positif tentang diri Anda sendiri. Misalnya, jika Anda berpikir, sangat sulit, lanjutkan dengan berpikir, tetapi saya ingin melakukannya. 4. Hanya peduli dengan pendapat Anda sendiri. Gagasan bahwa hidup saya tidak menarik sungguh tidak masuk akal.
Hidup setiap orang menarik karena Anda adalah diri Anda sendiri dan tidak ada orang yang seperti Anda. Cobalah berfokus pada hal-hal yang menarik bagi Anda, bukan pada orang lain. Jika tidak, Anda akan tetap merasa bosan dan tidak puas. Jadi yang terpenting adalah definisi Anda sendiri tentang menarik. Jika menurut Anda menarik untuk mengerjakan 4 pekerjaan dan tidak pernah tidur, maka lakukanlah. Jika definisi Anda berkeliling dunia, maka lakukanlah. Jika Anda menemukan beberapa keterampilan yang menarik, cobalah. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda dan Anda hanya dapat memilih satu konsep. 5. Ubah pola makan Anda. Ketika berbicara tentang indera perasa, ingatlah 2 hal ini. Makan makanan seimbang dengan nutrisi yang baik. Makanan bergizi seimbang ini baik untuk kesehatan dan suasana hati. Makanan yang buruk menyebabkan kekurangan energi, Anda merasa lelah dan sakit. Selain itu, mengetahui bahwa Anda merawat tubuh Anda akan membuat Anda merasa lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Buat variasi. Temukan resep baru yang ingin Anda coba. Makan Korea Jumat depan. Cicipi rasa yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Makan makanan yang menarik membuat Anda lebih energik 3 kali sehari. Ini bagus, bukan? 6. Luangkan waktu untuk bersantai. Atau dengan melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri seminggu sekali, mandi air hangat atau melakukan senam pernapasan. Anda membutuhkan sesuatu untuk menenangkan Anda. Setiap orang membutuhkan beberapa jam relaksasi setelah minggu yang sibuk untuk memulihkan diri dari pekerjaan atau tugas. Meskipun buku ini hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk dibaca, percayalah, itu sangat berharga. Beberapa orang sangat fanatik dalam hal yoga dan meditasi. Yang lain lebih suka bermain video game. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk bersantai selama itu berhasil untuk Anda. Anda kemudian akan merasa segar dan siap untuk melakukan aktivitas. 7. Habiskan waktu dengan orang-orang yang bahagia. Hindari orang yang terus-menerus menangis dan mengeluh tentang segala hal. Carilah orang-orang dengan selera humor yang bagus dan pandangan hidup yang positif. Anda akan menemukan bahwa kepositifan mereka menular. Orang seperti itu biasanya adalah orang yang juga ingin mencari hal menarik dan sesuatu yang baru. Ide bagus lainnya, habiskan waktu bersama keluarga. Ketika kita tumbuh dewasa, kita menyadari bahwa kita mengira mereka tidak bahagia ketika mereka masih muda, padahal sebenarnya kita kehilangan waktu yang berharga bersama mereka dan waktu itu tidak dapat dibalik. Mungkin mereka sedang melakukan sesuatu yang menarik saat ini dan ingin Anda menjadi bagian darinya.